Ahmad Fauzan sebagai Muhammad Hasan, Muhammad Lutfi Baihaqi sebagai Habibul Hasan, Ibni Maulana Aksel sebagai Supri, Muhammad Faiz Mufizan sebagai Pak Ustad, Arif Indah Pratama sebagai pengurus, Ahmad Wahyudi sebagai Pak Yai, Wahyu Ulimuha sebagai masyarakat, Ahmad Fuad Mudawi sebagai masyarakat, Ibnu Nur Hidayat sebagai masyarakat, Harun Ar-Rasyid sebagai masyarakat, Yahya Kamal sebagai ketua santri, Naufal Afif Saputra sebagai santri, Darin Fahreza Tahir sebagai santri, Latifur Raihan sebagai santri, Ridho Sultoni sebagai santri, dan Ali Imamul Arifin sebagai santri. Di suatu desa ada sebuah keluarga sederhana yang memiliki seorang anak, yang anak itu terbawa arus pergaulan bebas, yang setiap harinya diisi dengan bermain game, mabuk-mabukan, bahkan sampai berjudi dengan teman-temannya. Sehingga kedua orang tuanya ingin memasukkan anaknya ke pendidikan pesantren karena tidak tahan dengan pergaulan anaknya. Bu, sudah jam segini, kok Hasan belum pulang ya, Bu? Oh iya Pak, tadi sore keluar sama teman-temannya. Terus, dia pergi kemana, Bu? Nah itu Pak, Ibu tidak tahu. Waduh, Ibu ini gimana sih? Anak keluar kok malah tidak tahu. Kalau begini, terus mau jadi apa anak itu, Bu? Wah, Bapak kok jadi marah-marah sih? Yang sabar dong Pak, nanti Hasan juga pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak? Malam-malam keluar terus. Hasan habis beli pulsa, Pak. Pulsa terus yang malam. Habian terus kamu, Nak. Sampai lupa waktu. Bagaimana nanti masa depanmu, Nak, kalau begini terus? Ingat Hasan, kamu itu jangan sering begadang sama main HP terus Nak. Tahun kemarin kamu kan sudah wisuda TPQ. Seharusnya kamu ingat pesan Ustaz, tetap belajar di rumah supaya ilmunya tidak hilang. Bapak tidak pernah lihat kamu belajar. Malam Jumat saja, Bapak tidak pernah melihat kamu membaca Yasin di rumah. Tidur susah dibangunin, sholatnya bolong-bolong lagi. Begini saja, kamu berangkat ke pondok pesantren saja, supaya kamu melanjutkan belajar di sana. Bu, Hasan gak mau mondok, Bu. Kasih tahu Bapak, Bu. Pokoknya Hasan gak mau mondok, Bu. Hasan, bapakmu itu benar Nak. Lebih baik kamu belajar di pesantren saja. Enggak, Bu. Ya Allah, bukakanlah hati anakku. Hari demi hari, Hasan semakin malas untuk pulang ke rumah karena selalu saja dimarahi oleh bapaknya. Dan ketika Hasan sedang asik nongkrong dengan teman-temannya, lalu Hasan ditelepon oleh ibunya. Dan sesampainya di rumah, Hasan langsung dinasihati oleh ibunya, dan hidayah pun mulai memasuki hati Hasan. Lalu Hasan mau berangkat ke pondok pesantren. Wah, sudah subuh nih, Bro. Di sini saja lah, Bro. Aku
Aku malas pulang. Di rumah aku hanya diceramahi sama bapak. Yang lebih gawat lagi, aku disuruh mondok terus. Nah, bagus itu bro. Apanya yang bagus? Kamu lihat aku ini bro, aku sih ingin mondok tapi orang tuaku tidak membolehkan. Katanya sih di pondok itu biayanya mahal dan ada praktek perbudakan, makanya aku tidak boleh. Jadi beruntunglah kamu bro. Lah, kok kamu malah dukung aku mondok sih? Kalau aku mondok kan kita gak bisa main lagi. Dan kamu tahu gak, mondok itu susah, jauh dari orang tua, makannya pun seadanya. Dan yang lebih parah lagi, di pondok gak bisa pegang HP, bisa stres aku. Aduh, itu telepon. Halo? Kamu di mana Hasan? Cepet pulang. Ya, Bu, ini aku mau pulang. Aku disuruh pulang, Bro. Oke, Hasan, mondok itu keren loh. Sudah ditelepon si Hasan bu. Sudah Pak. Bu, Hasan itu amanah dari Allah untuk kita. Jadi berat bu, berat. Kita sebagai orang tua, jika anak kita masih saja seperti itu, tidak ada pendidikan yang lebih baik dan lebih bagus selain di pondok. Kalau kita biarkan anak kita lupa sholat dan haji, maka kita yang berdosa bu. Kita punya tanggung jawab besar di akhirat. Iya Pak. Iya, Ibu paham. Nanti kalau Hasan pulang, kita nasihati Pak, pelan-pelan agar dia mau berangkat mondok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan, pokoknya hari besok kamu harus berangkat ke pesantren. Hasan, pondok itu keren loh. Pondok itu tempat yang menyenangkan, nah. Tempat yang sangat bagus untuk meraih cita-citamu. Di pondok kamu akan mendapatkan dua ilmu, ilmu agama dan ilmu umum. Baiklah, Bu. Bismillah, Hasan mau mondok, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengarnya. Insya Allah akan memberikan kemudahan untukmu nak. Di kehidupan pondok yang tenang, ada beberapa santri yang sedang bergotong royong di dalam pondok. Lalu, pada saat itu juga terdapat beberapa masyarakat yang sedang melewati pondok yang melihat dan menilai buruk kehidupan di pondok. Kemudian, datanglah Pak Ustadz menjelaskan tentang pengabdian seorang santri kepada gurunya. Lihat itu, katanya anak disuruh mondok untuk ngaji, tapi kenyataannya di pondok hanya diperbudak. Iya, ternyata kehidupan pesantren seperti itu, hanya disuruh-suruh. Kasiannya mereka hanya dimanfaatkan saja. Iya, katanya sih seperti itu untuk mendapatkan keberkahan. Barokah kok berkedok perbudakan. Hehehe. Assalamualaikum bapak-bapak, maaf yang kalian katakan itu salah. Kami semua melakukan semua itu karena kehendak atau keinginan kami sendiri, meskipun diperintah atau tidaknya. Dan semua itulah suatu kesempatan yang kami nantikan agar kami bisa berkhidmah atau mengabdi pada guru kami. Dan itu semualah supaya kami semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Kalian tahu Sayyidina Ali, beliau selain sahabat, beliau juga sepupu dari Nabi. Beliau pernah berkata seperti yang tertulis dalam kitab Ta'liman Muta'alim yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Anna abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a i'taqa wa insya'a istaraqa. Yang maksudnya adalah, aku adalah budak dari orang yang telah mengajariku meskipun hanya satu huruf saja. Kalau mau, ia boleh menjualku, memerdekakanku, atau bahkan tetap menjadikanku budak selamanya. Jadi, apa yang bapak-bapak lihat itu bukanlah perbudakan, melainkan bentuk memuliakan guru atau pengabdian kepada guru, supaya kami hasil tujuannya, yaitu memperoleh ilmu yang berkah dan manfaat. Serta semua itu menjadi pengajaran pembentukan karakter agar santri ketika mukim tidak hanya bisa mengaji saja,
tapi juga ahli dalam berbagai bidang. Dulu guru-guru kami juga seperti itu, makanya bisa seperti sekarang ini. Dan kami semua mengikuti jejak langkah beliau. Karena jika kita menginginkan titik kesuksesan atau kemuliaan yang sama dengan orang yang lain, maka kita harus mengikuti atau meniru jejak dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Pepatah juga mengatakan bahwa tidak ada orang mulia tanpa usaha. Bapak-bapak semuanya paham? Allah dalilnya mendoktrin para santri agar untuk menuruti perintahmu kan? Benar itu, yang katanya pesantren untuk memperbaiki akhlak, tapi kenapa malah tidak ada sisi kemanusiaan? Jangan karena sudah memiliki kekuasaan, kamu bebas memperalat anak di bawah umur. Iya tuh, paling juga cuma ingin dihormati, ditakuti sama santri-santri. Bapak-bapak, kehidupan di pesantren tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Dari situ nanti pasti akan ada hikmahnya, karena segala sesuatu pasti ada aturannya. Begitu juga dengan belajar ilmu agama. Seperti makalah ulama yang berbunyi, al-ilmu bita'alum, al-barakatu bil hikmah, al-manfaatu bita'ad. Jadi, jika ingin mendapatkan ilmu maka harus belajar. Jika ilmunya ingin barokah maka dengan berhikmah, seperti yang bapak-bapak lihat. Dan jika ingin ilmunya bermanfaat maka harus dengan taat kepada guru. Jadi seperti itu, bukan perbudakan. Jadi jika ingin mendapatkan ilmu maka harus belajar. Jika ilmunya ingin barokah maka dengan berhikmah, seperti yang bapak-bapak lihat. Dan jika ingin ilmunya bermanfaat maka harus dengan taat kepada guru. Jadi seperti itu, bukan perbudakan. Tahun demi tahun, Hasan hidup senang di pondok. Namun, Hasan tiba-tiba mendapatkan kabar buruk bahwa ayahnya meninggal dunia. Dan Hasan pun pulang untuk beberapa hari. Bapak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan cepat Bapak meninggalkan Ibu dan Hasan. Hasan belum bisa membahagiakan Bapak. Anakku, yang sabar ya nak. Insya Allah ini adalah takdir yang baik dari Allah. Kamu harus kuat nak. Kita masih ada ibu. Setibanya di pesantren lagi, Hasan masih merasa jauh atas kepergian ayahnya. Dan Hasan merasa belum bisa membahagiakan ayahnya. Tetapi pada suatu hari, sewaktu Hasan melamun, ia didatangi Pak Kiainya. Dan Hasan pun diberi nasihat tentang keutamaan santri. Hasan, kenapa kamu masih sedih? Hasan belum bisa membahagiakan Bapak, Pak Kiai. Hasan, salah jika kamu katakan kamu belum bisa membahagiakan bapakmu. Dengarkan Pak Kiai. Kemarin waktu Pak Kiai tidur, di dalam tidur Pak Kiai melihat bapakmu sedang memakai pakaian yang sangat indah dan memakai mahkota yang terbuat dari emas. Itu semua karena kamu, Hasan. Kamu telah menjadi anak yang patuh sesuai cita-cita orang tuamu. Dan juga jika kelak Hasan menjadi anak yang soleh, maka bapakmu akan lebih bahagia di alam kuburnya. Maka dari itu, kamu jangan bersedih lagi Hasan, karena dengan kamu mau belajar ilmu agama, kamu akan memiliki potensi besar untuk menjadi anak yang soleh, yang terus bisa membahagiakan orang tuamu kelak ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan karena orang yang sudah meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara, seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Idza mata abduman ing kota maluhu illa bisalasin, sodakotin jariyatin, wa waladin solihin yad'ulahu bil maghfirati, wa ilmin yang tafa'u bihi ba'da mautihi." Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sodakoh jariyah, dan yang kedua adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat ketika dia sudah meninggal kelak. Oh, begitu ya Pak Yai. Terima kasih ya Allah.
Demikian tadi penampilan drama dari santri-santri Pondok Pesantren Al-Mubarak. Semoga bisa menghibur dan diambil manfaat serta hikmahnya dari apa yang telah ditampilkan. Kami sampaikan terima kasih.